Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu Irawan. Dan kali ini saya akan membuat sedikit JSON di HTML. Dan di sini perlu kita ketahui bahwa JSON itu kegunaannya untuk tukar menukar data dalam sebuah web. Dan di sini saya akan menggunakan sedikit JSON-nya. Nah, di sini ada datanya, data dari sebuah website yaitu api.covid19api.com. Dan di sini ada data di global, dan di sini saya akan mengambil data dari per countries atau per negara ya. Di sini ada country, di sini saya mengambil data country, terus country code dan total confirmed. Dan langsung saja kita menuju ke codingannya. Nah, di sini saya di indeks HTML saya sudah menggunakan HTML5. Di sini ada defaultnya, ada HTML end, head, general meta charset, UTF 8, ada meta name, viewport, content, with device, width, initial, scale, dengan 1.0. Dan di sini ada title-nya. Di sini title-nya saya buat data COVID-19. Nah, di sini saya melingkan atau memasukkan sedikit eksternal CSS dan saya buat namanya main.css. Dan di sini juga saya menambahkan script pada HTML tersebut dengan nama app.js. Langsung saja kita ke body. Di sini saya tidak banyak yang menambahkannya. Di sini ada div dengan kelasnya container, dan di sini ada H1-nya dengan data COVID-19 di seluruh dunia. Dan di sini ada table dengan ID table. Dan di sini ada head dan ada table row. Dan di sini di dalam table row di sini ada TH. Jadi TH itu dimaksudnya table head ya. Di sini ada countries, ada coded countries, dan di sini ada total confirmed. Dan tutup dengan ya, ini ada size-nya. Di sini saya menambahkan tbody dengan ID data. Dan di sini saya menggunakan atau menambahkan sedikit JavaScript untuk JSON-nya ya. Dan di sini saya membuat variabel baru dengan let data corona, ini titik koma, terus saya menambahkannya dengan fetch. Sini saya memasukkan link API tadi ya, data COVID-19 tadi. Ini ada HTTPS-nya. Dan di sini saya buatnya .then response, ini response.json. Di sini juga dan data dalam kurung data. Dan di sini ada console.log, data countries. Di sini ada data corona sama dengan data. Nah, di sini saya juga membuat variabel baru dengan constanta countries dan data.countries. If countries.length lebih besar sama dengan 0, maka kita buat variabel baru. Di sini ada temp, sini ada petik 2, dan di sini ada countries.for each element. Dan di sini saya buat di sini untuk memasukkan data tersebut, saya membuat tmp.tableRow. Nah, di sini ada tmp juga, ada table data, element.country. Di sini untuk memasukkan elemen country-nya, dan di sini untuk memasukkan elemen country code. Dan di sini untuk memasukkan elemen total.confirmed. Total confirmed ya, total konfirmasi, itu konfirmasi bisa dibilang. Dan di sini saya menambahkan DOM di sini di dokumen.get element by id data inner html sama dengan temp. Nah, bisa kita lihat sendiri ya, simple ya.
Nah, di sini saya juga saya sedikit menambahkan eksternal CSS. Di sini nggak banyak ya. Di sini saya hanya menambahkan di body-nya saya buat background image. Di sini ada URL-nya di sini. Nah, di sini link gambarnya yang sudah saya masukkan. Jadi di sini ada background-nya, background repeat, dan di sini tidak diulang atau no repeat ya. Di sini ada dan di sini juga ada background size, ini 100%. Supaya apa? Ini supaya backgroundnya cocok aja gitu di web kita. Di sini ada background attachment fixed. Sini ada width 960 px. Di sini ada margin 80 px auto. Dan ada position atau posisinya di situ saya buat relatif. Nah, di sini saya juga menambahkan H1, menambahkan CSS-nya untuk H1-nya. Di sini saya buat font family. Di sini ada Times New Roman. New Roman, di sini ada Times, ada serif. Di sini ada text align-nya. Itu saya buat center. Dan di sini saya menambahkan juga di kontainernya, di kelas kontainernya, dan di sini saya tambahkan .container dengan width 960 px dan margin 80 px. Ini auto ya. Sini saya buat background colornya itu aqua. Ya, ini menurut cocokan saya sendiri ya. Ini juga bisa diatur, bisa warna kesukaannya sekalian aja. Di sini ada position relatif, posisinya juga relatif. Dan di sini ada table-nya. Sini saya buat font-nya juga, font family-nya. Sini ada Verdana, Geneva, Tahoma, dan serif. Di sini border collapse-nya. Saya buat collapse. Ini border untuk border table-nya. Dan di sini saya buat width-nya 100%. Oke, saya langsung demokan aja ya di web yang saya buat. Kita refresh aja. Ini mungkin agak lag ya. Nah, ini udah muncul. Sini ada banyak sekali negaranya. Di sini saya menggunakan JSON dan di sini paling sedikit ada di Timor Leste, hanya totalnya terkena 49 orang. Dan di sini ada Vanuatu. Wow, di sini terbilang sedikit ya. Di sini ada hanya 1 orang. Entah benar atau enggak, nggak tahu lah ya kan. Di sini ada Reunion. Di sini malah sampai 0 loh, nggak ada COVID-19 ya, yang positif, dan masih banyak lagi. Dan di sini kita lihat Indonesia. Di sini ada 797.723 orang konfirmasi positif COVID-19. Oke, ini ada banyak lagi bisa kita lihat. Oke, mungkin ini aja yang untuk demonya ya. Dan di sini saya akan menampilkan git log-nya. Ini saya sedikit yang menambahkannya. Ini yang pertama saya menambahkan ini pada index.html. Saya menambahkan belajar JSON dengan membuat data COVID-19. Dari situ, nah di sini saya juga membuat JSON dengan menggunakan bahasa JavaScript. Yang ketiga, saya juga menambahkan sedikit eksternal pada halaman web supaya lebih mudah dan gampang dikenali aja. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.